Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Florida Wonga. Nama saya Melania Trisantanu. Nama saya Katarina Meo. Dan nama saya Maria Guritra Gumui. Untuk kesempatan berikutnya, kami akan memaparkan materi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya, Karin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi dengan tema akar. Seperti kita ketahui bahwa akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah. Akar merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama, yaitu untuk menyerap air dan garam mineral yang ada di dalam tanah. Akar memiliki struktur luar yang terdiri dari daerah pertumbuhan akar, tudung, dan bulu akar. Bagian-bagian akar yang terdiri dari pertama epidermis. Epidermis pada akar terdiri dari satu lapisan sel yang tersusun rapat dengan dinding sel epidermis yang tipis. Hal ini berfungsi agar dapat dengan mudah menembus air. Yang kedua adalah korteks. Pada akar terdiri dari berbagai macam sel yang membentuk beberapa lapisan sel yang berdinding tipis serta memiliki banyak ruang antisel yang berfungsi sebagai pertukaran gas. Yang berikutnya adalah endodermis. Pada akar terletak di sebelah dalam korteks yang berupa satu barisan sel susun yang secara rapat tanpa adanya ruang antar dinding sel. Pada endodermis mengalami penebalan gas. Bentuk pita kaspi penebalan gabus dapat menyebabkan dinding sel agar dapat menembus air. Yang berikut adalah stel atau silinder pusat yang terletak di sebelah endodermis. Di antara stel terdapat bekas pengangkutan. Stel tersusun dari berbagai macam jaringan seperti parisikel, lapisan terluar stel, fasis yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem adalah jaringan pembuluh yang menyangkut air dan nutrisi yang diserap dari tumbuhan. Sedangkan floem pada tumbuhan pembuluh fungsinya itu mengangkut gula atau zat hara dari daun ke seluruh bagian tubuh. Jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar dibagi menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Teman-teman dapat melihat pada video ini yang saya pegang, ini akar serabut dan ini adalah akar tunggal. Akar serabut pada umumnya, akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Akar serabut berbentuk seperti serabut-serabut kelapa ini, kecil-kecil dan panjang. Akar serabut terbentuk dari akar lembaga dan mati dan tumbuh akar-akar baru yang memiliki ukuran yang relatif sama yang keluar dari pangkal batang ini. Yang kedua adalah akar tunggang. Pada umumnya, akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil yang diperbanyak secara genetif dengan biji. Pada pekaran tumbuhan dikotil mempunyai arah akar utama lurus yang menghujam ke dalam lapisan tanah ini. Teman-teman dapat melihat pada video. Dan mempunyai percabang di sisi-sisinya ini, cabang-cabang. Jenis-jenis akar tunggang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang yang hanya memiliki sedikit akar dan yang tidak memiliki akar-akar. Fungsi-fungsi akar. Di sini terdapat 5 fungsi akar. Yang pertama, sebagai alat pernapasan. Yang kedua, sebagai penunjang berdirinya tumbuhan. Akar berfungsi sebagai pondasi untuk berdiri kokoh di atas tanah. Yang ketiga adalah akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara atau mineral. Yang keempat, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu seperti ubi, kentang, dan sebagainya. Akar digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Yang kelima adalah alat respirasi. Pada beberapa jenis tumbuhan, akar dapat berfungsi sebagai alat respirasi atau yang terdapat pada tumbuhan bakau. Yang berikut adalah ciri-ciri akar. Ciri-ciri akar meliputi yang pertama, akar berada pada bagian bawah tanah. Yang kedua, warna akar terlihat keputih-putihan atau kekuning-kuningan, tidak seperti daun yang biasanya berwarna hijau. Ini akar berwarna.
Pada ujung akar biasanya berbentuk runcing yang berguna untuk menembus tanah atau memecahkan batu. Terus yang berikutnya, pada umumnya akar menjauhi cahaya untuk membuat pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Yang kelima, pertumbuhan yang terjadi di ujung akar merupakan salah satu titik pertumbuhan primer yang terdapat sebuah jaringan merismatik dan mekanisme domisi aplian yang terjadi pada akar. Baik, itu adalah bagian dari materi saya. Waktu berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk memaparkan materi berikutnya. Ya, stop. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang berikutnya tentang batang. Pengertian dari batang. Batang adalah bagian terpenting dari tumbuhan karena menjadi penopang, mendukung cabang, menjadi tempat meletaknya daun, bunga, tunas maupun buah. Yang berikut jenis-jenis batang. Yang pertama, batang basah. Batang basah adalah batang tumbuhan yang bersifat lunak dan mengandung air atau berair seperti pohon pisang atau tanaman bayam. Yang kedua, batang berkayu. Batang berkayu adalah batang tumbuhan yang mengandung kambium. Dan yang ketiga, batang rumput. Batang rumput yang tidak memiliki kambium, kayu dan tumbuh pendek. Batang rumput memiliki ruas dan rongga seperti pada tanaman padi, rumput, jagung, dan lain-lain. Yang berikut ciri-ciri batang. Batang tumbuhan pada umumnya memiliki bentuk bulat, memanjang, atau sebagian memiliki bentuk persegi. Ributlah. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang batang. Batang adalah bagian terpenting dari tumbuhan karena menjadi penopang, mendukung cabang, menjadi tempat meletaknya daun, bunga, tunas maupun buah. Yang berikut jenis-jenis batang. Yang pertama, batang basah. Batang basah adalah batang tumbuhan yang bersifat lunak, mengandung air atau berair seperti pada batang bayam ataupun pohon pisang. Yang berikut, batang berkayu. Batang berkayu adalah batang tumbuhan yang mengandung kambium. Contohnya seperti pohon rambutan, jambu, mangga, atau yang lainnya. Yang berikut, batang rumput. Batang rumput tidak memiliki kambium, kayu, dan tumbuh pendek. Batang rumput memiliki ruas dan rongga seperti pada taman padi, jagung, dan lain-lain. Yang berikut, fungsi jaringan batang pada tumbuhan. Yang pertama, fungsi batang penghubung antara akar dan daun. Dan yang kedua, menyimpan cadangan makanan dan air. Dan yang ketiga, mengandung klorofil. Yang berikut struktur jaringan pada batang. Pada umumnya, susunan-susunan pada struktur jaringan batang terdiri atas 3 jaringan, yaitu jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Lasing. Mana itu? Yang berikut struktur jaringan batang. Pada umumnya, susunan-susunan pada struktur jaringan batang terdiri atas 3. Yang pertama, jaringan epidermis, yaitu jaringan terluar dari tumbuhan dan terkuat yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang berikut, korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang memiliki bentuk tidak beraturan sehingga korteks memiliki banyak ruang antar sel. Dan yang ketiga, silinder pusat. Silinder pusat tersusun dari lapisan epidermis, periskel, serta berkas pengangkut xilem dan foam. Yang berikut susunan-susunan pada struktur jaringan. Susunan-susunan pada struktur jaringan batang akan berbeda antara tumbuhan yang tergolong dikotil maupun monokotil. Yang pertama, dikotil. Batang dikotil memiliki selapis sel endodermis yang merupakan
ujung dari bagian korteks yang paling dalam yang tersusun oleh amilum. Berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil bersifat kolateral terbuka, di mana di antara xilem dan floem terdapat sebuah kambium yang melingkar, yang mana jaringan kambium yang merupakan jaringan yang selalu aktif atau membelah. Dan yang kedua, monokotil. Pada batang monokotil tidak ditemukan endodermis seperti pada tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil memiliki tipe berkas pembuluh kolateral tertutup atau berkas pembuluh tersebar di seluruh bagian batang. Adapun bagian dari berkas pembuluh monokotil terdiri dari perikambium, jaringan pengangkut, dan empelur. Tumbuhan monokotil memiliki pertumbuhan primer, yaitu hanya bertambah panjang, sehingga mekanismenya pertumbuhan sekunder tidak ada, di mana pembesaran batang dilakukan dengan bantuan dari empelur. Terima kasih, dan saya akan berikan waktu pada teman saya untuk melanjutkan materinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang daun. Seperti yang kita ketahui, daun merupakan salah satu organ pokok dari tumbuhan yang terletak pada tangkai batang, umumnya tipis dan melebar dan kaya akan unsur dan zat klorofil. Oleh sebab itu, daun pada umumnya memiliki warna hijau. Yang berikutnya tentang fungsi daun. Adapun beberapa fungsi dari daun yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu sebagai alat bantu reproduksi vegetatif. Daun ini berfungsi untuk membantu jalannya terjadinya proses reproduksi alat bantu reproduksi vegetatif. Yang kedua, posisi pembentukan. Daun juga berfungsi sebagai posisi terjadinya pembentukan dalam proses pertumbuhan. Yang ketiga, tentang sebagai alat pernapasan. Daun juga memiliki fungsi sebagai alat pernapasan selain dari dua fungsi di atas. Sama halnya dengan manusia, tumbuhan juga memiliki alat untuk bernafas agar melanjutkan kehidupan. Yang berikut, proses mutasi. Proses mutasi merupakan salah satu proses dalam proses pertumbuhan yang merupakan fungsi dari tumbuhan. Yang berikut tentang struktur daun. Adapun beberapa fungsi struktur daun. Yang pertama, struktur bagian luar daun, yaitu pelepah daun yang mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mendudukan daun pada tangkai batang. Yang kedua, tangkai daun. Tangkai daun berfungsi untuk menghubungkan antara pelepah yang dengan kata lain adalah batang dengan helaian daun. Yang ketiga, lamina atau helai daun, yaitu salah satu bagian yang terpenting dari umumnya. Karena dari lamina, daun mempunyai fungsi utama yaitu sebagai tempat proses fotosintesis paling dominan untuk bekerja pada tumbuhan. Yang berikut tentang struktur bagian dalam daun. Yang pertama ada epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan dengan bentuk sel berlapis satu yang pada dindingnya akan mengalami penebalan lignin. Yang kedua, jaringan mesofil. Jaringan mesofil tersusun atas sel-sel parenkim yang telah tersusun dengan cukup longgar sehingga mempunyai ruang antar sel atau bentuk rongga antar sel. Yang berikut, pembuluh angkut. Berkas dari pembuluh angkut ini terdapat pada bagian tulang daun dan juga fungsinya. Pembuluh angkut ini adalah alat transport serta sebagai penguat daun. Berkas dari pembuluh angkut ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu xilem dan floem. Yang berikut, stomata. Stomata memiliki fungsi jalan masuk dan juga jalan keluarnya udara pada bagian daun. Yang berikut tentang macam-macam jenis daun. Adapun beberapa macam jenis daun. Yang pertama, daun melengkung. Daun melengkung adalah jenis daun dengan memiliki tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis yang melengkung, contohnya pada daun sirih. Yang kedua, daun menyirip. Daun menyirip adalah daun dengan berbentuk tulang yang berbulu seperti pada barisan paras ikan, contohnya seperti daun jambu biji. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Yang berikut, daun berduri.
Daun berduri memiliki bentuk yang umum. Daun duri ini termasuk ke dalam jenis spesies tanaman. Contohnya seperti kaktus. Yang berikut daun sejajar. Daun sejajar juga mempunyai sebutannya, yaitu daun paralel. Daun paralel adalah daun yang mempunyai bentuk tulang dalam dengan garis paralel. Contohnya seperti daun tebu, daun padi, dan juga daun kelapa serta daun rumputan. Contohnya seperti ini. Yang berikut daun menjari. Tanaman yang berdaun menjari ini memiliki bentuk daun dengan ukuran tulang daun yang besar dan juga bentuk jari-jari tangan. Contohnya seperti daun ubi atau singkong, bisa dilihat ini berbentuk jari-jari. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang daun. Waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang bunga. Perlu kita ketahui bahwa bunga adalah alat perkembangbiakan generatif tumbuhan berbiji tertutup. Di dalam bagian-bagian bunga mempunyai macam-macam atau juga jenis-jenis bunga yang fungsi masing-masing bunga tersebut berbeda-beda. Bunga juga merupakan modifikasi daun dan batang untuk mendukung sistem pembuahan tertutup. Sistem pembuahan tertutup yaitu bakal biji terlindung di dalam bakal buah atau ovarium, dan ini juga menjadi ciri khas yang lain. Yang kedua, fungsi bunga. Fungsi bunga ialah untuk menjadi perantara bagi penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Proses ini diistilahkan sebagai pembungaan. Banyak bunga bergantung pada angin untuk menggerakkan benang sari antara bunga-bunga spesies yang sama. Ada juga yang bergantung pada hewan, khususnya serangga. Fungsi bunga yang kedua adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik. Yang ketiga, bagian-bagian bunga. Yang pertama, kelopak bunga atau kaliks. Bagian terluar dari bunga adalah kelopak. Fungsi kelopak yaitu untuk melindungi bunga pada awal bunga masih muda yang terbentuk kuncup bunga. Kelopak umumnya berwarna hijau seperti daun, tetapi ada pula kelopak yang berwarna selain hijau sehingga tampak seperti mahkota bunga. Yang kedua, tajuk bunga atau mahkota bunga. Tajuk bunga atau mahkota bunga merupakan hiasan pada bunga yang terdapat di sebelah dalam tajuk bunga. Yang ketiga, benang sari. Benang sari bagi tumbuhan merupakan alat kelamin jantan. Seperti halnya dengan bagian-bagian benang sari bagi tumbuhan merupakan hasil dari metamorfosis daun yang bentuk dan fungsinya telah disesuaikan sebagai alat kelamin jantan. Benang sari dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan ruang sari. Bagian ini di dalamnya memiliki ruang sari dan masing-masing ruang sari terdiri atas 2 ruang kecil. Di dalam ruangan setiap terdapat serbuk sari, yaitu sel-sel kelamin jantan atau gamet jantan yang berguna untuk penyerbukan. Bunga memiliki bagian jantan dan bagian betina. Bagian jantan adalah benang sari yang terdiri atas tangkai sari, kepala sari, serbuk sari. Sedangkan bagian betina adalah putik yang terdiri atas bakal buah, tangkai putik, kepala putik,
dan kepala putik berujung lengket untuk menangkap butir-butir sel-sel jantan. Yang berikut struktur bunga. Bunga menjadi bagian dari tumbuhan. Bagian ini memiliki struktur dan fungsi yang terdiri atas tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan berhubung antara tangkai bunga dengan ranting. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga berada pada bagian bunga, yaitu di atas tangkai bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang berikut, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak bunga biasanya warna dan bentuknya menyerupai daun. Yang berikut, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut juga perhiasan bunga. Misalnya, teman-teman bisa lihat pada contoh bunga ini disebut mahkota bunga. Yang berikut, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Contohnya seperti ini. Ini yang disebut benang sari. Yang berikut, kepala putik. Merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebut kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Bakal biji terdapat di dalam buah yang mempunyai 2 inti, yaitu sel telur dan calon lembaga. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga, yaitu perhiasan bunga dan alat kelamin bunga, dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, serta putik. Bunga lengkap tersebut pasti mempunyai 2 macam alat kelamin. Disebabkan karena itu disebut juga dengan bunga berkelamin ganda. Namun tetapi bunga berkelamin ganda ataupun berkelamin lengkap tersebut belum tentu juga disebut bunga lengkap. Yang kedua, bunga tidak lengkap. Bunga disebut bunga tidak lengkap apabila tidak mempunyai salah satu ataupun beberapa bagian pada bunga, baik perhiasan atau juga alat kelamin bunga. Bunga tidak lengkap dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu perhiasan bunga tidak lengkap. Perhiasan bunga tidak lengkap adalah tidak mempunyai mahkota atau juga kelopak. Bunga yang tidak mempunyai perhiasan disebut juga dengan bunga telanjang. Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi 2, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna disebut bunga mempunyai 2 macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Sedangkan bunga tidak sempurna disebut hanya mempunyai 1 macam alat kelamin, yaitu benang sari atau hanya putik saja. Terima kasih. Itu penjelasan tentang bunga. Yang berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan pemaparan materi yang berikut.
Jadi baik, saya akan melanjutkan materinya tentang buah. Buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Buah memiliki berbagai macam bentuk, warna, aroma yang berbeda-beda. Yang berikut fungsi dari buah. Yang pertama, buah melindungi biji, dan yang kedua, buah membantu dalam penyebaran biji-bijian matang. Buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah disebut buah sejati, misalnya buah mangga. Adapun buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian dari bunga yang disebut buah semu. Buah semu bisa dilihat dari buah jambu monyet yang terbentuk dari tangkai bunga yang mengembang. Yang ketiga, bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian dari bunga yang pertama, lapisan luar atau exocarp. Bagian dari bunga yang ulang. Yang berikut bagian-bagian dari buah. Bagian dari buah yang pertama, lapisan luar atau exocarp. Lapisan luar buah yang disebut juga kulit buah. Kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan ada yang lunak. Kulit buah pada buah kering umumnya keras, misalnya buah kacang, buah kacang tanah. Namun juga buah yang memiliki esokarp tipis, misalnya buah tomat. Yang berikut bagian dari buah. 1. Lapisan luar atau exocarp. Lapisan luar buah disebut juga kulit buah. Kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan ada yang lunak. Kulit buah pada buah kering umumnya keras, misalnya buah kacang tanah. Namun juga ada yang memiliki esokarp tipis, misalnya buah tomat. Yang kedua, lapisan tengah atau mesokarp. Pada beberapa jenis buah, lapisan tengah ini biasa disebut juga dengan daging buah. Contohnya buah mangga atau buah apel. Dan yang ketiga, lapisan dalam atau endokarp. Endokarp merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Endokarp ada yang tebal, keras, misalnya pada buah kelapa. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Ancinawele. Saya memaparkan materi tentang biji. Biji merupakan perkembangan lanjut dari bakal biji yang telah dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Adapun fungsi dari biji yaitu jaringan penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang ketiga, biji berfungsi sebagai pembentuk tumbuhan baru. Bagian-bagian dari biji. Yang pertama, embrio. Embrio merupakan bakal tanaman yang berasal dari bersatunya gamet-gamet jantan dan betina pada suatu proses pembuahan. Yang kedua, jaring penyimpanan makanan. Yang ketiga, pelindung biji. Pelindung biji di sini misalkan pada kulit ya. Pelindungnya adalah kulit. Macam ini, kunyit dilindungi oleh kulit-kulit luar. Yang berikut macam-macam biji. Yang pertama, tumbuhan dikotil. Merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Selain kacang-kacangan, di sini saya mengambil contoh adalah kakao. Ini biji dalam dari kakao yang berkeping 2 ya. Misalnya ini. Memiliki biji berkeping 2. Ini kakao atau coklat. Yang berikut, kakao ini membelah saat berkecambah. Bila ini tunas, dia akan berkecambah. Yang berikut, akar tunggang. Akarnya tunggang. Akar dari tumbuhan kakao ini memiliki akar tunggang. Yang berikut, memiliki batang yang bercabang. Ini merupakan contoh dari tumbuhan dikotil. Yang berikut, tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji
tunggal, memiliki biji tunggal atau tidak berbelah. Berbiji tunggal atau tidak berkeping satu, contoh seperti kunyit. Kunyit ini tidak membelah saat berkecabang. Maksudnya dalam menghasilkan tumbuhan baru, kunyit ini tidak membelah atau berkecambah ketika tunas-tunasnya tumbuh, tapi tetap dalam keadaan seperti ini. Yang berikut akarnya serabut. Akar dari kunyit atau pada jahe itu merupakan akar serabut. Terus daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar. Ya, daun dari tumbuhan ini, dari tumbuhan monokotil ini berbentuk halus dan bertulang sejajar. Contohnya pada tumbuhan kunyit ini, pada tumbuhan jahe, dan juga pada tumbuhan jagung. Sekian saja materi tentang biji yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam memaparkan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.